selalu membuat kami pesona. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami yang mendengarkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 22 Juli 2025. Saya mau ajak saudara kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini bertemakan sukacita dan penderitaan. Bacaan bagi kita semua pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 66 dan juga dari kitab Amsal pasal 11 sampai dengan pasal yang ke-14. Saya akan bacakan bagi saudara yang diambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Selah. Nah, perenungan kita pada hari ini saudara, dalam kehidupan ini kita sering berpikir bahwa sukacita dan penderitaan adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Namun firman Tuhan dalam Mazmur 66 menunjukkan bahwa justru di tengah penderitaan, sukacita bisa hadir. Bukan karena penderitaan itu menyenangkan, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan hadir dan berkarya melalui penderitaan itu. Dalam Mazmur pasal 66 terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama dari ayat pertama sampai ke-12 itu adalah seruan untuk memuji Tuhan atas perbuatannya yang dahsyat, termasuk proses penyaringan dan penderitaan. Sedangkan dari ayat 13 sampai dengan 20 berisikan komitmen pribadi pemazmur untuk mempersembahkan korban dan bersyukur karena Tuhan telah mendengar doanya. Nah, sukacita dalam penderitaan tertera juga dalam Mazmur 66 ayat 10 sampai 12 yang berkata, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, Engkau telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Engkau telah menaruh tanggungan yang berat atas pinggang kami. Engkau telah membuat orang menunggangi kepala kami. Kami telah masuk ke dalam api dan air, tetapi Engkau telah membawa kami keluar ke tempat kelimpahan. Nah, yang pertama, penderitaan sebagai proses pemurnian. Proses itu bukan hukuman, melainkan alat Tuhan untuk membentuk karakter. Seperti perak dimurnikan melalui api, umat Allah dibersihkan melalui penderitaan. Hal kedua, sukacita dalam janji pemeliharaan Tuhan. Sukacita hadir karena kita tahu bahwa akhir dari penderitaan adalah kemuliaan dan kelimpahan. Sukacita bukan dihasilkan dari kondisi nyaman, tetapi dari iman kepada Allah yang membawa kita melewati segala sesuatu. Sukacita sebagai respon iman dalam Mazmur 66 ayat pertama sampai ke-4 yang tertera, bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Maka dapat kita lihat bahwa yang pertama, sukacita adalah respons terhadap karya Allah. Meskipun penderitaan nyata, orang percaya diajak untuk tetap memuji Tuhan. Ini bukan karena mereka pura-pura tidak merasa sakit, tetapi karena mereka percaya pada maksud dan rancangan Allah. Hal kedua, sukacita memperkuat dalam penderitaan. Memuji Tuhan di tengah air mata adalah tindakan iman yang memberi kekuatan. Iblis ingin penderitaan membuat kita kecewa dan menjauh dari Tuhan. Tetapi pujian menjaga hati kita tetap dekat dengan kepadanya. Berikutnya kesaksian pribadi pemazmur yang tertera dalam Mazmur 66 ayat 16 sampai 20. Yang tertera, marilah dengarlah,
Hai kamu sekalian yang takut akan Allah, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap aku. Maka pemazmur mengalami penderitaan secara pribadi, tetapi juga mengalami pertolongan Tuhan. Sukacita tidak hanya terasa saat penderitaan berlalu, tetapi juga saat melihat bahwa Tuhan mendengar dan memperhatikan doa kita di tengah kesesakan. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, penderitaan tidak menghapus sukacita. Dalam Kristus, penderitaan bukan akhir dari cerita. Sukacita kita bukan bergantung pada keadaan, tetapi bersumber dari Allah yang setia. Sukacita dan penderitaan bisa berjalan bersama karena Tuhan memakai keduanya untuk mendewasakan dan mendekatkan kita kepadanya. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang memberikan pencerahan bagi kami bahwa di dalam penderitaan ada Kristus yang selalu menolong dan menyertai kehidupan kita. Sehingga kita harus tetap bersuka cita karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.